Ini coba kita lihat beberapa contoh problem ya yang ada di buku Heikin ya. Nah ini misalnya ya problem 1.14 ya. Ini operasi sinyal yang sederhana. Waktu hari Senin lalu kan kita lihat kalau sinyal itu di shifting ya, digeser dan di scaling ya, dikali faktor tertentu T-nya, waktunya. Dia punya urutan operasi tertentu baru sinyal hasilnya itu jadi benar ya, yaitu di shifting dulu baru di scaling, bukan scaling dulu baru shifting gitu ya. Nah ini beberapa contoh ini ya, problem 1.14 dari A sampai F menunjukkan beberapa operasi itu ya, terus ada jawabannya. Ya jadi kalau problem-problem yang ada di dalam chapternya Heikin ini ada jawabannya, kalau problem yang di akhir chapter itu ada sih solution manualnya juga bertebaran di internet ya, tapi di bukunya sendiri jawabannya nggak ada ya, untuk soal latihan kita selesaikan sendiri sih kalau problem yang di belakangnya. Nah tapi contoh-contoh yang di dalam ini menarik ya, dan bisa Bapak-Bapak coba simulasikan juga di Python ya. Coba kita lihat ya, misalnya ini soalnya gambar figur 126 ini ya, gambar segitiga ini, fungsinya simetris, X fungsi T ya. Lalu pertanyaannya adalah nomor A, bagaimana fungsi X 3T begitu ya. Nah lalu kan kita tahu, oh ini di scaling nih ya, 3T karena T-nya dikali faktor 3 yang lebih besar dari 1, maka seolah-olah ini di fast forward nih sinyalnya ya, sehingga di sumbu X-nya tuh lebih cepat ya, sehingga ini yang tadinya -1 titiknya terjadinya di -1/3 ya, lalu yang terjadi di 1 ini jadi 1/3 gitu ya, karena efek pengali 3T ini gitu ya. Nah yang B ini udah mulai kombinasi nih, bagaimana kalau fungsinya 3T plus 2. Berarti ini ada scaling ya, karena T-nya dikali 3, tapi ada shifting nih plus 2. Terus kita ingat ya, kalau plus 2 ya, itu shiftingnya tuh ke kiri. Ya, berarti dan urutan operasi yang benar itu shifting dulu baru scaling ya. Jadi fungsi ini didapatkan ya dengan menggeser segitiganya ini dulu 2 langkah ke kiri ya. Berarti segitiganya kalau kita mau gambar baru ya, ini berarti ini kan -1, terus ini -2-nya ada di sini ya. Berarti segitiganya itu begini nih ya. Ini gambarnya jelek ya, tapi dia tuh tergeser 2 titik ya, -1, -2, jadi puncaknya ada di sini. Lalu habis itu di scaling, dikali 3T ya. Sehingga kalau kita lihat hasilnya ini ya. Nah, di scaling itu ya sebenarnya adalah dimampatkan terhadap sumbu Y. Ya, jadi segitiganya ini juga merapat dan lebih dekat ke sumbu Y. Jadi titiknya 2 ini nanti tergeser ke arah kanan gitu ya, karena dimampatkan ke arah sumbu Y. Jadi ininya jadi -2/3 nih. Karena udah digeser dulu tadi ke -2 ya. Terus dimampatkan dengan faktor 3 ya, jadi -2/3 ini ya, titik puncak dari segitiganya. Nah lalu ketebalan segitiganya sendiri kena efek scalingnya itu ya, sehingga ke arah kanan ini 1/3 ya, jadi setipis ini segitiganya, cuman posisinya di -2/3 karena udah ada efek shiftingnya dulu gitu ya. Nah jadi operasi-operasi sederhana ini ya bisa aja coba diprogram di Python, terus ditunjukkan ya efek shifting sama scalingnya, terus ditulis persamaannya seperti itu di Python, benar nggak munculnya operasinya gitu ya. Jangan-jangan Python salah ya membayangkan operasi itu gitu ya. Itu menarik juga untuk dilihat ya. Nah ini satu contoh soal ya. Lalu contoh soal yang lain yang cukup menarik adalah misalnya ini ya, saya mau tunjukkan yang melibatkan fungsi kotak itu kemarin ya. Tampaknya di slide tuh ada kesalahan ya. Ini ya, example 1.8. Waktu itu kita lihat fungsi kotak yang semacam ini ya, X fungsi T bisa dibangun dari 2 buah fungsi, yaitu fungsi X2T. Ini sebenarnya fungsi unit pulse ya, yang dari minus tak hingga itu 0 terus, tapi di titik 0 jadi 1 gitu ya. Itu UT ya, kalau pakai notasi di Heikin ya. Nah, fungsi unit pulse itu kalau kita geser ya ke
plus 0,5 ya. Jadi nanti unit pulse-nya UT tergeser ke UT plus 0,5, dia jadi seperti ini nih. Ya, karena titik nolnya jadi bergeser ke titik minus 0,5 ya. Lalu kalau kita geser ke arah kanan bisa juga. Terus habis itu X1T-nya bisa kita buat minus ya, sehingga fungsinya tuh jadi ke bawah seperti ini sebenarnya ya. Karena kalau dibuat minus kan berarti angka yang positifnya jadi negatif gitu ya. Nah, kalau fungsinya terbalik seperti ini ya, ke bawah, lalu dijumlahkan dengan yang ini, ya sehingga ini X2T minus X1T ya, karena X1T-nya dibuat minus sehingga tercermin ke bawah ya. Maka kita dapatkan fungsi kotak yang seperti ini. Ya, karena ini adalah X2T, tapi di titik 0,5 ini turun ke bawah karena ini kan minus nih. Jadi minus 1 ditambah 1 ya jadi 0. Begitu ya. Sehingga kita dapat fungsi XT ini yang jadi fungsi kotak gitu ya. Nah, di dalam contoh yang sederhana ini Haikin tuh mau menunjukkan kalau kita punya fungsi kotak ya, dan fungsi kotak itu di dalam sistem komunikasi digital itu sering banget ya, dan tipikal sekali ya, karena membawa informasi 0 dan 1 begitu ya. Jadi pulsa-pulsa ini langsung kita bisa tuliskan dengan rumus matematika yang cukup sederhana ya, dengan step function ini ya, unit step function ini. Dan kalau kita kurangkan ya atau jumlahkan dengan komposisi tertentu, kita bisa dapat fungsi kotak begitu. Nah, itu mungkin sekilas ya yang ingin saya tunjukkan melengkapi hal yang udah kita bahas kemarin hari Senin. Ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Silakan atau komentar. Belum ada. Belum ya. Nah, di buku Haikin ya juga Haikin itu memang munculnya juga dari orang teknik elektro ya. Sehingga persamaan-persamaan matematika dia ya seringkali ditunjukkannya juga dengan rangkaian-rangkaian elektronika ya. Jadi misalnya di bagian yang ini ya, ini kan sebenarnya diferensiasi begitu ya, misalnya ya sinyal itu dan sinyal yang terdiferensiasi itu kalau di rangkaian listrik itu bisa muncul dengan kapasitor. Ya, jadi I sama dengan C dV per dt ya. Jadi tegangan itu kalau didiferensiasi terhadap waktu dikalikan kapasitansi nanti kita dapat arus gitu ya. Nah, sehingga operasi-operasi matematika itu sebenarnya bisa kita buat juga dalam rangkaian-rangkaian listrik ya. Jadi dengan demikian sebenarnya rangkaian listrik kita bisa kita pakai untuk merealisasikan satu operasi yang secara matematika bisa kita tuliskan dengan cukup baik dan cukup detail ya. Sehingga terus kita bisa hitung ya. Misalnya kalau saya perlu membuat filter untuk sinyal, memangkas frekuensi tertentu dari sinyal saya ya, terus saya bisa tulis persamaan diferensialnya atau persamaan integralnya, terus saya bisa pilih ya, misalnya frekuensi mana yang saya mau pangkas begitu ya. Lalu saya juga bisa hitung kelakuan sistem saya ya, kalau dikasih input tertentu outputnya seperti apa gitu ya. Dan karena kita orang elektro ya, kita bisa ya menerjemahkan rumus-rumus matematika itu ke dalam rangkaian listrik ya. Tetapi tidak mesti hanya rangkaian listrik begitu ya, bisa aja sistem-sistem yang lain ya. Kalau kita bekerja dengan sistem pegas atau apa ya, atau even gravitasi ya, itu kan semua juga ada operasi diferensial dan integral yang terjadi ya, relasi antara kecepatan dan percepatan dan seterusnya ya. Jadi sistem apapun yang kita hadapi ya, begitu kita tulis matematikanya, terus kita bisa terjemahkan juga ke rangkaian listrik ya. Tapi bukan cuman itu satu-satunya sistem yang bisa kita realisasikan ya, banyak yang lain. Yang penting kita tuh nguasain matematikanya, terus kita bisa kalkulasi dengan cukup baik ya. Dan nanti di chapter 2 Bapak-bapak akan berkenalan dengan definisi-definisi, misalnya bahkan minggu depan ya juga udah mulai ada definisinya soal misalnya sistem itu kalau kita katakan stabil itu maksudnya apa gitu ya, sehingga engineer itu bisa ya membuat sistem yang terjaga kestabilannya, dan kalau tidak stabil dia juga bisa ya menghitung atau mengetahui dari awal ini sistemnya nggak stabil nih. Tentu ada ya sistem yang kita buat supaya memang nggak stabil ya, tetapi biasanya sih kalau ketidakstabilan itu tidak predictable ya,
kadang-kadang bisa muncul disaster ya. Itu yang berusaha dihindari oleh engineer biasanya ya. Kecuali ketidakstabilan yang memang diinginkan ya. Nanti di materi minggu-minggu ke depan Bapak-bapak juga akan lihat ya contoh-contoh hal itu. Ya, ini udah udah 1 jam juga hampir ya. Ada komentar atau pertanyaan sebelum kita berpisah? Kalau nggak ada, thank you Bapak-bapak udah Pak, saya bergabung. mau tanya. Oh boleh, Tapi iya. di luar mata kuliah ini nggak apa-apa ya, Pak? Iya Mau boleh Pak. tanya, di modul saya masih kurang 1 mata kuliah, Pak, yang analisis kompleks, Pak. Oh gitu ya. Di Heeh, Moodle ya Pak ya. Kalau di iya, OPCS lengkap ya Pak ya. lengkap di OPCS. Oh, oke, nanti saya tanya dosennya ya yang mengajar apakah di Moodle itu terlihat sudah di enroll ya. Biasanya sih di OPCS harusnya otomatis terenroll ke Moodle ya. Cuman kadang-kadang mekanisme itu bisa aja stuck ya. Nanti saya coba tanyakan ke dosennya ya Pak ya. Oke, siap, Pak. Mas. Oke. Ada lagi komentar atau pertanyaan dari Bapak-bapak yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan ya, malam-malam mikir matematika tingkat tinggi agak melelahkan juga. Pak Rizky tadi buka mic, ada yang mau ditanyakan Pak? Enggak sih Pak, saya cuma mau bilang cukup berat Pak. Iya Pak, tapi kan engineer elektro memang gitu ya Pak ya. Kita memang belajar yang berat-berat itu supaya bisa memecahkan persoalan-persoalan berat juga gitu. Baik Pak, siap. Terima kasih Pak. Iya. Biar mimpi Tapi indah, Pak. gimana? Biar mimpi indah itu, Pak. Belajar yang berat-berat. Oh iya, cuman kalau baca buku yang kayak gini pas mau tidur, ntar jadi nggak bisa tidur sih kadang-kadang. Suka kepikiran Pak. Iya, jadi lebih baik juga ada porsinya ya. Kalau waktunya tidur ya, jangan sampai kurang tidur lah. Tetap harus jaga kesehatannya. Oke, thank you Bapak-bapak untuk waktunya udah bergabung malam ini. Kita ketemu di udara dan di Moodle. Semoga tugasnya dengan Python bisa sukses ya.